Immanuel Kant mengklaim bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa terkecuali sebelum melakukan sesuatu adalah niat baik, menjadi lebih humanis, mengajak orang untuk merasakan rasa kemanusiaan melalui pemahaman moralnya. 9 hari sebelum kematiannya, Kant dikunjungi oleh dokternya. Tua, sakit, dan hampir buta. Dia bangkit dari kursinya dan berdiri gemetar karena terbangun dan mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dipahami. Dia berkata, "Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen." Rasa kemanusiaan belum meninggalkanku. Kemanusiaan sebagai niat baik. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April tahun 1724 di Königsberg, Prusia, sekarang Kaliningrad, Rusia. Dia wafat pada tanggal 12 Februari tahun 1804 di Königsberg, Kaliningrad. Dia merupakan filsuf Jerman yang bekerja secara komprehensif dan sistematis dalam epistemologi, teori pengetahuan, etika, dan estetika. Pemikirannya mempengaruhi semua filsafat berikutnya, terutama berbagai aliran Kantianisme dan idealisme. Kant adalah salah satu pemikir terkemuka pencerahan dan bisa dibilang salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Dalam dirinya ada tren baru yang dimulai dengan rasionalisme, penekanan alasan, dari René Descartes dan empirisme, menekankan pengalaman, dari Francis Bacon. Karena itu, dia meresmikan era baru dalam pengembangan pemikiran filosofis. Orang tua Kant, ayahnya, seorang pekerja pelana, menurut Kant, ayahnya adalah keturunan seorang imigran Skotlandia. Ibunya, seorang wanita Jerman yang tidak berpendidikan. Kedua orang tua Kant adalah pengikut setia cabang Pietistis dari gereja Lutheran, yang mengajarkan bahwa agama milik kehidupan batin yang diekspresikan dalam kesederhanaan dan kepatuhan terhadap hukum moral. Pengaruh pendeta mereka memungkinkan bagi Kant untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh cinta seumur hidupnya untuk karya Latin klasik, terutama untuk penyair naturalistik Lucretius. Pada 1740 dia mendaftar di Universitas Königsberg sebagai mahasiswa teologi. Tetapi, meskipun Kant menjalani kuliah teologi dan bahkan berkhotbah pada beberapa kesempatan, dia sangat tertarik pada matematika dan fisika. Pada 1755, dia dapat menyelesaikan gelar sarjana di universitas dan mengambil posisi privat dosen, atau dosen. Selama 15 tahun dia habiskan sebagai privat dosen. Kant terkenal sebagai guru dan penulis yang terus meningkat kemampuan berpikirnya. Tak lama kemudian, dia mengajar banyak mata pelajaran selain fisika dan matematika, termasuk logika, metafisika, dan filsafat moral. Dia menikmati kesuksesan besar sebagai dosen. Gaya ceramahnya, yang sangat berbeda dari buku-bukunya, sifatnya yang lucu dan hidup, dimeriahkan oleh banyak contoh dari bacaannya dalam sastra Inggris dan Prancis. Filsafat moral, bagi Kant, pada dasarnya ditujukan memahami moral, yaitu, apa yang harus saya lakukan dengan moral. Dan jawaban untuk pertanyaan itu membutuhkan lebih dari sekadar memberikan atau membenarkan prinsip dasar moralitas. Kant melalui karyanya menghasilkan pernyataan yang tepat dari prinsip atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar semua penilaian moral kita. Dalam formula kemanusiaan, Kant mengklaim bahwa sifat rasional, atau manusia dan secara umum setiap makhluk rasional, ada sebagai tujuan itu sendiri. Kant tampaknya bergeser dari menghargai niat baik menjadi sekadar menghargai sifat rasional seperti itu. Seperti pada 3 kritiknya, kritik nalar murni, kritik atas akal budi praktis, dan kritik kekuatan penghakiman. Wawasan tersebut ditemukan dalam kenyataan bahwa meskipun dalam satu hal seseorang ingin menganggap nilai tertinggi hanya untuk niat baik, juga tampaknya penting untuk menyampaikan rasa hormat kepada semua manusia. Atau setidaknya untuk semua manusia yang mampu mengatur diri sendiri. Moralitas dan kemanusiaan sejauh dia mampu bermoral adalah mereka yang memiliki harga diri. Kita harus menghormati manusia hanya karena mereka adalah manusia dan membutuhkan semacam rasa hormat tertentu, berbeda
Formula kemanusiaan tidak mengesampingkan penggunaan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Dengan demikian, perbedaan antara kuda dan sopir taksi bukanlah bahwa kita dapat menggunakan satu tetapi tidak menggunakan yang lain sebagai alat transportasi. Tidak seperti kuda, kemanusiaan pengemudi taksi pada saat yang sama harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Terima kasih semuanya, mungkin cuman ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di updatean selanjutnya ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya.